Ayahku adalah dewa perang. Bab 185. Mata Lan Murong berkedip, menunjukkan sedikit rasa bersalah. Lalu, dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berteriak. Kamu berani sekali, kamu berani mengatakan bahwa Raja Ginseng yang saya jual itu palsu. Keluarga Lan saya telah beroperasi di kota Lanshan selama 2 hingga 300 tahun. Bahkan nama kota ini didasarkan pada nama keluarga saya. Kamu sungguh sangat bodoh. Dia membunyikan bel di atas meja. Tidak lama kemudian, 7 atau 8 pria kekar melangkah keluar, termasuk 2 orang yang sombong di depan Guan Qianjun dan penuh hormat di belakang. Pada saat ini, mereka juga menatap Lao Guan dengan murung, dengan niat jahat di wajah mereka. Laki-laki lain memandangnya seolah-olah mereka adalah sepotong besar lemak, menunjukkan keserakahan. Dia punya 10 miliar untuknya. Tangkap dia dan peras uangnya, berapapun orang yang membaginya, Anda tetap bisa mendapat ratusan juta. Bagaimana mungkin Guan Qianjun tidak melihat ekspresi dan rencana mereka? Dia tersenyum ringan dan menoleh untuk melihat Lan Murong. Jadi, Anda merasa bersalah. Saya baru saja mengatakan sesuatu, dan Anda segera memanggil begitu banyak orang untuk menyerang saya. Tuan Lan, bukankah itu yang Anda lakukan? Wajah Lan Murong berkedut, dan dia menjelaskan dengan hati nurani yang bersalah, saya, Lan Murong, adalah orang yang tidak bisa menghilangkan pasir di mata saya. Saya tidak pernah melakukan apapun yang berbohong kepada orang lain. Apa yang Anda katakan? Itu membuat saya sangat marah. Tentu saja, saya akan mengusir Anda keluar segera. Semuanya, beritahu saya, bukan. Bos Song dan Bos Zhang mengangguk dan menunjuk ke arah Guan Qianjun dan memarahinya. Setelah menilai dengan cermat, mereka benar-benar yakin bahwa pohon Raja Ginseng itu asli, tetapi orang ini mengatakan itu palsu, jadi mengapa tidak menamparkan wajah mereka? Lu Feixian juga jarang berbicara, keluarga Lan telah menjadi merek emas di kota Lanshan selama bertahun-tahun. Tidak pernah menjual barang palsu. Terlebih lagi, jika dia menjual barang palsu, tidak bisakah kita melihatnya? Benarkan? Lan Murong menjadi tenang dan menatap Guan Qianjun dengan dingin, dengan ekspresi seperti kucing mengawasi tikus. Dia bertanya sambil tersenyum, saya belum tahu nama keluarga Anda. Anda sebenarnya bukan tipe tikus yang menyembunyikan kepala dan ekornya. Anda berani mengatakan bahwa Raja Ginseng saya palsu, tetapi tidak punya berani memberitahuku namamu. Setelah mendengar ini, Qian merasa tidak puas pada awalnya. Dia berkata dengan lantang, ayahku bisa mengganti nama atau nama belakangnya. Nama belakangnya adalah Guan. Nama Guan Yuncang adalah Qianjun, yang artinya dia bisa seperti Guan Yuncang dan tidak menganggapnya serius meskipun dia memiliki ribuan pasukan. Semua orang di sekitar mereka tertawa. Guan Qianjun memandang putrinya dengan kagum, dan berpikir dia memang darah dagingku. Lan Murong tertawa terbahak-bahak, Guan Yuncang, yang bahkan tidak memperhatikan ribuan pasukan, menurutku dia hanyalah penipu. Jika kamu memiliki kemampuan, katakan padaku. Mengapa Raja Ginseng saya palsu? Saat dia berbicara, dia tidak lagi merasa bersalah sama sekali, dan dia masih percaya diri dan agresif. Guan Qianjun tidak memperhatikannya sama sekali, dan dengan santai mengambil kotak kaca dari rak buku di sebelahnya. Dia melambaikan kotak itu dan berkata, apa yang disebut kunyit berumur 60 tahun itu juga palsu. Saat dia mengatakan ini, dia membantingnya ke tanah. Ledakan. Kotak kacanya pecah dan kunyit terjatuh. Guan Qianjun melangkah dengan langkah besar. Injak saja kunyitnya hingga berkeping-keping. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan Qian menatap ayahnya dengan mata terbelalak, sedikit kekaguman di wajahnya. Dia bergumam, ayahku begitu agung. Dia memang ayah kandungku. Argumen ini serupa dengan argumen ayahnya. Lan Murong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, kamu berani bilang kunyitku palsu. Dan kamu merusaknya. Tahukah kamu kalau itu juga koleksiku? Sudah terjual di pasaran dengan harga hampir 300.000 yuan. Guan Qianjun mencibir dan terus berjalan ke depan. Lalu, dia mengambil kotak kaca lainnya. Gadis anggrek di sini juga palsu. Saat dia mengatakan ini, dia bahkan lebih mendominasi dan menghancurkan kotak itu ke tanah. Dia pun menginjak-injak gadis anggrek itu hingga berkeping-keping. Kemudian, beberapa kotak kaca pecah ke lantai, menghancurkan obat-obatan di dalamnya. Namun Guan Qianjun juga memisahkan beberapa kotak kaca dan tidak bergerak. Hal ini semakin mengejutkan Lan Murong, dan jantungnya berdebar kencang. Jika sebelumnya, ketika dia melihat Guan Qianjun menghancurkan bahan obat Tiongkok yang berharga di mana-mana,
dia mengira anak ini ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Sekarang dia tidak berani berpikir demikian. Karena bahan obat Tiongkok di dalam kotak yang dipisahkan oleh Guan Qianjun adalah asli. Anak ini, bisakah kamu benar-benar mengetahuinya? Lan Murong berteriak keras, bahan obat Tiongkok yang saya miliki ini semuanya asli, dan telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Beberapa di antaranya bahkan dari ayah saya. Kakek saya mewariskannya, dan sekarang Anda telah menghancurkannya menjadi ini. Anda harus membayar kompensasi. Dia dengan bersemangat mengambil komputer dari samping dan mulai membuat perhitungan. Tidak lama kemudian, dia mengertakkan gigi, Anda merusak 27 bahan obat Tiongkok saya, yang jumlahnya mencapai 75 juta. Dia menggandakannya dan berkata, bagaimanapun, anak itu kaya, dengan 10 miliar di sakunya, jadi saya tidak takut memerasnya lebih banyak. Guan Qianjun berkata dia tidak peduli, mengambil sebuah kotak kaca, dan berkata dengan dingin, salju Ganoderma lucidomu yang berumur 300 tahun juga palsu. Meskipun terlihat hidup dan bahkan memiliki wangi, itu tidak sama dengan yang kamu sebut Raja Ginseng. Hanya saja yang palsu itu palsu dan tidak akan pernah menjadi asli. Dia melemparkan seluruh kotak itu ke tanah dengan paksa lagi. Ledakan. Dia bahkan tidak perlu menginjaknya dengan kakinya, dan salju Ganoderma di dalamnya tiba-tiba pecah. Melihat Guan Qianjun semakin dekat ke ginseng di atas meja, Lu Feixian menjadi gugup dan berbalik untuk mengedipkan mata pada ahli. Ahli segera berjalan mendekat bersama beberapa pengawal wanita yang agresif. Dia menunjuk Guan Qianjun dan memarahi, "Nak, aku tidak peduli berapa banyak barang yang kamu hancurkan di sini, itu bukan urusan kita, tapi Raja Ginseng inilah yang diinginkan nyonya kita. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan salahkan aku karena menghancurkanmu juga." Sambil menggelengkan kepala, beberapa wanita muda yang cantik dan galak mengelilingi Guan Qianjun, menatapnya dengan penuh semangat. Di tangan mereka juga ada belati tajam. Guan Qianjun menghela nafas pelan, kamu sangat bodoh. Kamu punya banyak uang. Kamu bisa menghabiskan ratusan juta untuk membelinya, tetapi jika kamu membelinya kembali, tidakkah kamu takut mati setelah memakannya? Dia memandang Lu Feixian, awalnya, Anda bisa hidup sampai usia 30. Tapi saya khawatir Anda tidak akan bertahan tahun ini. Lu Feixian terguncang, matanya melebar dan dia berkata, bagaimana kamu tahu aku mungkin tidak akan hidup sampai usia 30? Guan Qianjun tidak menjawab pertanyaannya, tetapi melihat ke arah ahli berkata dengan sangat dingin, minggir. Biarkan aku menghancurkan Raja Ginseng palsu itu. Aku, Guan Qianjun, yang paling aku benci dalam hidupku. Mereka adalah orang-orang yang membuat obat-obatan palsu. Saat kamu membuatnya, kamu belum pernah memikirkan berapa banyak nyawa yang akan direnggut oleh hal ini. Berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk menyembuhkan diri mereka sendiri atau orang yang mereka cintai, tetapi mereka mati lebih cepat di tanganmu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat tidak jauh dari Lan Murong. Dua penampilan. Seperti petir paling tajam di dunia. Tiba-tiba, hal itu mengenai mata Tuan Lan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 atau 3 langkah, tetapi dia tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan berkata dengan keras, saya, Lan Murong, juga membenci orang seperti ini, tetapi keluarga Lan kami tidak pernah melakukan apapun seperti ini. Kamu pasti mampu. Katakan saja padaku, jika Raja Ginsengku palsu, mana yang palsu? Bahan obat milikku ini palsu, mana yang palsu? Jika kamu tidak tahu, Anda harus membayar 10 kali lipat kompensasinya. Bab 186. Lu Feixian juga berkata dengan dingin, Tuan Lan benar. Anda mengatakan obat-obatan ini semuanya palsu. Anda menghancurkannya secara sewenang-wenang dan tidak masuk akal, tetapi Anda tidak mengatakan mana yang palsu. Apakah menurut Anda itu tidak terlalu berlebihan? Jika Anda tidak memberitahu saya semuanya hari ini, bahkan jika Tuan Lan tidak mengambil tindakan, saya akan memberi Anda pelajaran untuknya. Segera setelah dia selesai berbicara, wanita cantik itu mengambil beberapa langkah ke depan, dan pisau tajam hendak menusuk Guan Qianjun. Guan Qianjun tersenyum bangga dan berjalan ke depan dengan tenang. Di depannya ada ahli, yang paling terampil di antara para pengawal. Dia memegang pisau tajam di masing-masing tangannya. Pisau jenis ini bisa digunakan untuk menusuk orang dengan keras, atau bisa juga digunakan sebagai pisau lempar. Dia mengangkat 2 pisau, mengarahkannya ke dada Guan Qianjun, dan berkata dengan dingin, jika kamu masih berani datang ke sini, jangan salahkan aku karena menggali keberanianmu dan melihat seberapa besar itu. Angan lihat aku. Nak,
Aku telah berlatih keterampilan pisau terbang sejak aku masih kecil. Untuk orang sebesarmu, jika kamu memukul 10 atau 8, aku masih akan membuat lubang berdarah. Dia berkata, penuh aura berdarah, tampak agung. Benar saja, dia berstatus pahlawan wanita. Guan Qianjun tersenyum mengejek, tidak berkata apa-apa, dan hanya melambaikan tangannya. Tiba-tiba, ahli bingung, lalu berseru. Dia menatap tangannya dengan tatapan kosong. Kedua pisau tajam itu menghilang. Mendongak lagi, dia melihat dua pisau di tangan Guan Qianjun. Dia mengertakkan gigi, meraung marah, dan seperti trik sulap, dia mengeluarkan dua pisau tajam lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, maka... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia bingung lagi. Pisau itu masih hilang. Melihat lebih dekat, 4 pisau muncul di tangan Guan Qianjun. Lao Guan menggelengkan kepalanya, keterampilan melempar pisaumu benar-benar tidak cukup baik. Kamu terlalu bersemangat untuk keluar dari gunung. Kamu harus berlatih selama 10 atau 8 tahun lagi. Ahli sangat marah hingga air mata mengalir, merasa bahwa semua harga dirinya terhapus oleh apa yang dilihatnya di hadapannya. Bajingan yang menginjak lumpur. Bukan itu saja. Guan Qianjun dengan santai melemparkan keempat pisau terbang itu ke samping, dan Wang Cai segera berlari mendekat, menjulurkan lidahnya dengan gembira tanpa melukai dirinya sendiri, dan memasukkan keempat pisau tajam itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia berbalik dan berlari kembali. Qian duduk dengan malas di sofa, tidak khawatir ayahnya akan diganggu. Dia mengayunkan pisau terbang yang sebelumnya dipegang Wang Cai di mulutnya dan terus terbang ke depan, sekarang dia telah melatihnya dengan baik, yang menunjukkan bahwa pemahamannya cukup tinggi. Buang pisau terbangnya, Bang. Dia terjun ke dalam rak bogu, mengocok bahan obat di atasnya hingga hancur. Melihat Wang Cai memegang 4 pisau terbang lagi di mulutnya, dia segera meraihnya dengan penuh semangat. Satu demi satu mereka terbang. Dia berbalik dan bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apa pendapatmu tentang keterampilan melempar pisauku?" Guan Qianjun mengangkat ibu jarinya ke arahnya, "Seberapa buruk putriku? Latih saja selama 1 atau 2 bulan, lebih baik daripada gadis besar ini." Dia menunjuk ke arah ahli dengan nada menghina. Ahli sangat marah hingga dia ingin menangis. Tapi gadis kecil itu masih menyodok hatinya. Apakah itu memakan waktu 1 atau 2 bulan? Saya pikir itu terlalu lama. Saya bisa mengalahkan wanita muda itu dalam seminggu. Mata ahli menjadi gelap. Dan kemudian Guan Qianjun menghilang dari matanya. Tiba-tiba putar kepalamu. Seru. Guan Qianjun sudah berdiri di depan meja. Dia dengan cepat menangkap Raja Ginseng. Lu Feixian segera berteriak, "Kamu berani sekali. Letakkan Raja Ginseng itu, jangan rusak, bahkan jika kamu mematahkan janggut ginseng, itu akan merusak khasiat obatnya." Guan Qianjun tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan tenang, "Dasar bodoh, aku mencoba menyelamatkanmu." Lu Feixian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke dadanya, lalu tiba-tiba memalingkan wajahnya penuh penghinaan. Ahli berteriak dengan marah, "Kamu berani menindas wanita tertua kami, betapa tidak masuk akalnya, aku akan memotong lidahmu." Dia dengan panik mencoba menerkamnya. Ini benar-benar dendam lama. Seolah-olah disihir lagi, dia mengangkat 2 pisau terbang dan hendak menusuk kepala Guan Qianjun. Guan Qianjun mengangkat Raja Ginseng dengan rapi, dan ahli sangat ketakutan sehingga dia segera mundur dan menunjuk ke arahnya dengan pisau terbang. "Cepat turunkan Raja Ginseng, kalau tidak aku akan benar-benar membunuhmu." Guan Qianjun mengabaikannya dan menatap Lu Feixian, lalu ke Bos Zhang dan Bos Song. "Terakhir, lihat Lan Murong." Dia tersenyum dan berkata, "Tidakkah kalian semua ingin tahu mengapa Raja Ginseng ini palsu?" Lu Feixian mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahumu. Aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan rumah ini hari ini." Lan Murong pun berteriak, "Saya juga jamin kamu tidak akan pernah bisa keluar, bahkan merangkak keluar." Dengan menggelengkan kepala, 7 atau 8 orang kuat kembali maju ke depan, dengan wajah garang. Meski hendak dikepung oleh 2 kekuatan, ekspresi Guan Qianjun tidak berubah. Di matanya, kedua kekuatan ini tidak berbeda dengan 2 tumpukan kecil semut. Dia mengambil apa yang disebut pohon ginseng dan mulai berbicara. Yang disebut Raja Ginseng itu memang palsu, bahkan seorang praktisi pengobatan Tiongkok senior pun tidak bisa membedakannya, tapi dia yang sudah melalui banyak pengalaman, sekilas bisa mengenalinya. Namun, ginseng yang ditanam secara artifisial dicangkokkan agar menjadi besar, dan kemudian ramuan khusus digunakan untuk membuatnya terlihat tua. Menjadi seperti ginseng liar berumur 1000 tahun.
Agar lebih realistis, kami juga mendapat jus ginseng liar tua, mencampurkannya ke dalam bumbu dan menyemprotkannya di atasnya. Makanya begitu kotak brokat ini dibuka, aroma ginsengnya begitu menyengat. Saat itu, Guan Qianjun langsung mencium aroma ginseng yang tidak normal, bukan aroma ginseng berusia ribuan tahun. Aroma ginseng asli berusia ribuan tahun sangat ringan dan tidak terlalu kuat. Karena semua esensi telah terakumulasi di dalam, tetapi tidak terekspos. Setelah mendengarkan, Bos Zhang, Bos Song dan Lu Feixian saling memandang dengan bingung. Lan Murong tampak panik, tetapi dengan cepat menjadi tenang kembali. Dia mencibir, tidak perlu menuduh saya. Saya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Saya pasti sudah menghasilkan banyak uang sejak lama. Guan Qianjun menunjuk ke sekeliling dan tersenyum dingin, Anda telah membuat begitu banyak bahan obat palsu yang berharga dan langka, dan kamu sudah lama tidak menghasilkan banyak uang. Nah, kamu hanyalah seorang pemboros, dan kamu telah menghabiskan semua uang yang kamu hasilkan yang tidak dimaksudkan untuk kamu. Lan Murong panik lagi dan menatap Guan Qianjun dengan dingin. Siapa kamu, dan mengapa kamu begitu memfitnahku? Kamu telah merusak begitu banyak bahan obat Tiongkok yang berharga. Apakah kamu dikirim oleh lawanku? Katakan padaku secepatnya, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Dia menggelengkan kepalanya, dan 7 atau 8 orang besar bahkan lebih banyak lagi. Pasukan mengepung Guan Qianjun. Ahli pun menggandeng pengawal wanita itu sambil memegang pisau tajam erat-erat, siap menyerang. Guan Qianjun tersenyum dingin, memandang Lu Feixian dengan ekspresi rumit, dan mengucapkan kata demi kata. Aku hanya memperingatkanmu sekali saja. Raja ginseng ini palsu. Membeli dan meminumnya hanya akan membuatmu lebih cepat bertemu Raja Neraka. Tetapi sebenarnya itu adalah efek stimulan, yang akan menghabiskan tenaga dan hidupmu secara berlebihan. Tahun ini kamu baru berumur 24 tahun. Kalau kamu meminumnya, kamu tidak akan hidup sampai umur 25 tahun. Itu saja. Dan kamu. Dia menunjuk ke arah Lan Murong. Jika kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan, ceritakan padaku semua dosa yang telah kamu lakukan dan berapa banyak orang yang telah kamu lukai. Lan Murong tertawa dan meneteskan air liur. Dia mengangguk dan mencibir, Nak, pernahkah kamu melihat bahwa aku punya begitu banyak orang? Dan ini adalah wilayahku. Selain 7 atau 8 ini, aku bisa memanggil 7 atau 80 lainnya. Anak buah Nona Lu sangat tidak puas dengan Anda. Siapa yang akan mempercayai omong kosong Anda? Nona Lu, apakah Anda akan mempercayainya? Bersambung.